Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfareza, NPM 1220387. Saya berasal dari kelas 3O Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi pertemuan yang ke-15, yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Materi yang pertama di sini ada tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Yang ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atau fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah kinerja, tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjaan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran yaitu ada 3 tahap, yaitu yang pertama pendekatan personality traits, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, meningkatkan produksi atau penjualan. Yang kedua aspek pengukuran kinerja. Yang pertama produktivitas, kedua kualitas, ketiga ketepatan waktu, yang keempat putaran waktu, yang kelima penggunaan sumber daya, yang keenam biaya. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan, biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran-sasaran kebijakan publik. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu ketersediaan informasi pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Selanjutnya, indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas, kedua, kualitas layanan, ketiga, responsibilitas, yang keempat, responsibilitas, dan kelima, akuntabilitas. Baik, di slide ini akan memaparkan atau menjelaskan konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Schreiber dalam Kamus Batam English Dictionary yaitu dikemukakan berulasari, berasal dari kata kinerja performance, dari kata akar kata atau perform, mempunyai beberapa teritas. Yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang atau mesin. Definisi kinerja. Kinerja atau pencapaian hasil. Kinerja terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Kinerja yaitu pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Ini ada unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja. Hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, periode waktu tertentu, dan terakhir sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya yaitu pekerjaan dan kinerja organisasi, yaitu fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama strategi organisasi, kedua pemasaran, yang ketiga operasional, yang keempat SDM, dan yang kelima keuangan. Selanjutnya yaitu intelijensi kapital dan parameter kinerja. Yang
Yang pertama, human capital menyangkut kompetensi, skill, strength, power, expected, kreativitas, problem solving, capability, leadership, intellectual, manager skill, teknik knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua, structural capital merupakan kapabilitas knowledge dan perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespons kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tactics knowledge dan dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiganya value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, structure capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Baik, di slide ini ada beberapa indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikualifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan, insentif, dan kebijakan pegawai. Yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Slide selanjutnya yaitu faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Yang selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, masalah yang elekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Baik, slide berikutnya yaitu budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi yaitu yang pertama sumber daya, sistem dan teknologi, strategi, logistik. Selanjutnya menurun kinerja individual, perilaku, nilai, dan keyakinan personal. Dan yang terakhir budaya organisasi, nilai yang diyakini secara umum. Baik, cukup sampai di sini video presentasi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.